Okay, so hi everyone, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi di sini kita akan lanjut membahas tentang task 1, tipe task 1 yang selanjutnya yaitu membahas tentang peta. Sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak ya tipe-tipe task 1 yaitu line graph, bar graph, pie chart, dan bahkan proses. Di sini kita akan lanjut dengan pembahasan yaitu pembahasan terkait dengan maps. Oke, peta. Nah, mungkin di video sebelumnya ketika kita membahas tentang apa namanya proses, saya kurang lebih nanti bahasanya itu hampir mirip. Dan menurut saya kedua tipe ini proses sama maps ini nggak jauh berbeda dari bagaimana kita melihat dan menjelaskan datanya. Ya, jadi map sama proses ini memiliki kesamaan yang dimana ini berbeda dengan yang line graph, pie chart dan uh, line graph, pie chart dan bar graph itu tadi. Jadi kita coba sebelum kita melihat contoh menganalisa, melihat bahasa-bahasa apa yang perlu diperhatikan, kita coba lihat sebagai strukturnya gimana. Sama dengan tipe tas satu yang lainnya, kita hanya perlu memiliki minimal dua paragraf ya. Jadi mana paragraf pertama seperti biasa terdiri dari ya review the task tentang apa sih perintahnya, tentang apa sih figurnya. Kalau sini kita ngomongin, maksudnya kita jelaskan tentang peta apa sih di situ dan diakhiri dengan overview. Ya overview berfungsi sebagai kesimpulan nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di sini ada peta ya. Oke, di sini ada peta terkait dengan sebuah pulau, ya di mana pulau sebelumnya before itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah pembangunan ada banyak hal ya yang muncul atau banyak hal yang dibangun. Jadi ketika kita menjelaskan hal tersebut, kita lihat di sini. Pertama kita jelasin tentang apa sih peta ini. Ya, the maps illustrate the condition of an island before and after the construction of several tourist facilities. Ya, tinggal mengambil kata-kata dari sini dengan menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Kita ingat paraphrase ya, jangan lupa paraphrase, jangan copy paste. Kemudian overview gimana? Kalau untuk melihat overview dari peta, kita sebenarnya lihatnya simple ya. Ada dua kemungkinan. Perubahannya total atau perubahannya signifikan. Nah, kalau kita lihat sini dari nol menjadi banyak, otomatis saya total ya. Jadi kita lihat ini overall the island saw a total transformation. Jadi kalau dari segi bagaimana kita membuat overview, kita tinggal lihat ini. Kalau kita tiga contoh yang ini adalah contoh yang perubahannya signifikan. Kalau kita lihat sini ada contoh yang perubahannya total. Kemudian bertanya, kalau total ada seperti ini. Kalau signifikan seperti apa? Kalau signifikan ya kita bisa lihat seperti ini. Di sini ada sebuah peta terkait dengan Youngsville. Kenapa kita bisa menyatakan ini signifikan? Karena kalau kita lihat ada banyak perubahan. Ada satu ini dirubah kan ditambahkan. Kemudian farmland sama Havarpa diganti jadi golf course tenis, ada tambahan rumah, di sini tambahan jalan, tambahan rumah, shop dialih fungsi menjadi restoran, fish market jadi apartemen, dan ini portnya dihilangkan. Jadi ada perubahan yang lumayan banyak. Jadi perubahan itu nggak mungkin sedikit, karena kalau kita sedikit kita nggak akan cukup bahan untuk menulis. Jadi perubahannya itu pasti banyak. Nah, karena itu, ya kalau perubahannya banyak, yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil contoh yang tiga di atas. Jadi sebagai contoh saja, the area witness dramatic change, perubahan yang lumayan signifikan. Dramatic berarti kan signifikan. The city set so spectacular, spektakuler perubahan yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Change ada perubahan yang lumayan banyak ya selama periode tersebut. Kalian ini total transform atau total transform berarti kan berubah total sama seperti contoh yang ada di sini. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi komponen pertama. Nah, kalau details of the map ini gimana? Gimana kita bisa jelasin poin-poin utama? Gimana kita bisa jelasin fitur-fitur dalam perubahan-perubahan yang terjadi? Jadi kita ada beberapa langkah yang kita harus ikuti ya. Pertama, tujuan dari peta ketika kalian menulis adalah kalian harus selalu berusaha untuk explain in a logical order dengan urutan yang masuk akal sehingga tujuan kita adalah bisa biar orang yang membaca kita itu bisa memvisualisasikan petanya dalam pikiran mereka. Jadi itu tujuannya. Jadi ketika orang membaca tulisan kita dan mereka bisa memvisualisasikan, berarti kan itu kan mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna, dan itu target dari kita. Nah, untuk bisa seperti itu ada beberapa cara. Nah, jadi pertama kita find the central point atau feature to start explanation if possible. Jadi jika memungkinkan cari find the central point atau feature titik tengah. Dari titik tengah itu kita beralih ke daerah yang penjelasannya
paling sedikit ke yang paling banyak, atau perubahannya yang paling sedikit ke yang paling banyak. Jadi titik tengah ke area yang paling sedikit perubahannya, terus kemudian dilanjutkan yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat sini, coba kita lihat titik tengahnya apa yang ada di sini. Yang fiturnya yang di tengah apa? Ada reception. Ini. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan ketika kita ngomongin tentang maps adalah kita menggunakan arah mata angin compass ya. Jangan gunakan left, below, top, right. Jangan bilang gitu. Kita gunakan compass. Jadi ini north, sorry. Ini north, ini south, ini east, ini west, ini southeast, northeast, northwest, southwest. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita menggunakan peta, kita jangan sampai menggunakan preposisi seperti below itu untuk menunjukkan area. Ya. Nah, ingat, kita temukan titik tengah. Setelah kita temukan titik tengah, apa yang kita lakukan? Kita cari ke area mana yang perlu kita lakukan. Dari yang paling sedikit dan paling banyak perubahannya. Kalau kita lihat ke utara, ini cuma ada satu restoran. Ke selatan juga cuma ada satu. Berarti kan sama saja. Udah, jelaskan. Anggap saja kita ngambil utara, kita ambil selatan. Setelah itu. Jadi setelah kita jelaskan reception, kita jelaskan restoran, kita jelaskan pier. Jadi kita jelaskan selatan dan utaranya saja dulu. Nah, kalau kita lihat sini, selanjutnya kalau kita bagian bagian east timur, hanya ada satu tambahan. Di sini ada dua. Ya udah, dari situ kita bisa jelaskan dari ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Dan dengan seperti itu, akhirnya lebih mudah untuk dipahami dengan alur seperti itu. Daripada kita ke east, ke timur dulu, habis itu ke barat, habis itu ke selatan, habis itu ke timur lagi. Jangan seperti itu. Jadi selesaikan area area mata angin tertentu dulu, selesaikan jelaskan semuanya, baru beralih ke area yang lainnya. Jadi jangan sampai setengah kita jelasin setengah sini beralih ke yang lainnya terus kembali lagi. Jangan seperti itu, membingungkan bagi pembaca ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk peta. Jadi kalau kita anggap sebagai contoh, kita coba lihat sini. Nah, sebenarnya kan kita diminta membandingkan ya apa yang ada sebelum dan setelah. Tapi kan karena sebelumnya nggak ada apa-apa, jadi perbandingan yang kita bisa lakukan adalah seperti ini saja. Before construction, the island was empty. Ya berbeda nanti dengan ketika kita melihat ini, pasti kan kita bisa membandingkan. Tapi kalau kita lihat di sini, kita nggak bisa membandingkan karena nggak ada apa-apa sebelumnya. Before construction, the island was empty. After its construction, at the center of the land, berarti di tengah, a reception was built. North of this, a restaurant was constructed to provide food for the visitors of the island. Meanwhile, southern Russia, a pier was added so that the ships can arrive to the island. Jadi kan kita lihat selatan, utara dulu, selatan. On the eastern side of the island, kita pakai on the eastern area timur. Apa yang terjadi? 9 bungalows were erected with footpaths connected to each bungalow. The 9 bungalows were constructed in a circle. Jadi data-data tambahan bagaimana dibangunnya, jumlahnya berapa itu juga menarik ya. Jadi jangan sampai lupa untuk dijelaskan. Karena kan itu fitur-fitur yang perlu kita tambahkan untuk biar lebih detail ya penjelasan kita. Further apa? Further east, there are still some areas that are in the Jadi ke lebih ke arah timur masih ada beberapa area yang masih belum dibangun. Similarly, bungalows were also added on the western part of the island in a similar manner but different enough. Jadi kita membandingkan hal yang sama juga terjadi di sini di mana dibangun ya, dibangun sebuah akomodasi tapi dengan jumlah yang berbeda. Dan di further west at the western tip di ujung pulau ada tempat kolam renang. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang kuning-kuning ini adalah untuk menunjukkan lokasi yang di mana kita menggunakan arah mata angin. Dan yang hijau-hijau di sini, kalau kalian perhatikan sama dengan proses sebelumnya, kita fokus menggunakan pasif. Tapi di sini pasif yang kita gunakan adalah bukan simple present, tapi simple past. Kenapa? Karena pembangunan ini sudah terjadi di masa lalu. Dibangunnya sudah memang masih sekarang ada, tapi kan dibangunnya di masa lalu. Jadi makanya kita gunakan simple past. Nah, apakah selalu kita menggunakan simple past dalam menjelaskan peta? Tidak. Kita bisa menggunakan future ketika peta yang diminta kita menjelaskan adalah rencana. Jadi kan ini peta sekarang dan ini plan development. Jadi kan kita menjelaskan rencana pembangunan. Jadi kalau kita ke rencana pembangunan, otomatis kosakata atau tense yang kita gunakan adalah future tense yang dimana kita menggunakan pasif seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya, kita menggunakan past atau kita menggunakan future tergantung dari peta yang diminta untuk membandingkan seperti itu. Oke, dan kemudian uh, kosakatanya gimana ya? Apa yang perlu saya tulis perhatikan dalam kata? Nah, sebenarnya ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang peta, ada beberapa kategori kosakata yang kita bisa gunakan khususnya untuk kata kerjanya. Nah, kalau kalian perhatikan yang
yang di highlight hijau ini selain dari menunjukkan itu adalah apa namanya pasif, kita lihat build, constructed, added, build, erected, added, constructed itu semua artinya sama, dibangun. Yang sebelumnya nggak ada dibangun. Jadi ada 4 kategori, yaitu ini expanding ketika suatu bangunan itu diperluas, removing ketika suatu bangunan atau suatu fitur dihilangkan, addition ketika suatu fitur atau bangunan ditambahkan seperti yang kita lihat tadi kan ini semua ditambahkan. Jadi kosakata yang kita ambil dan yang terlihat di contoh adalah dari pilihan ini. Terus yang terakhir adalah change into something di mana digunakan di tadinya dulu digunakan misalnya sebagai sekolah dialihfungsikan menjadi suatu hal yang lain. Jadi seperti itu. Dan nanti ketika mau digabungkan bisa dari oh ini dihilang, it was demolished, dan kemudian dibangun di tanah itu dibangun juga nggak masalah. Seperti itu. Nah sebagai contoh ya kayak gini ya, the government demolished itu kan demolished atau dikembangkan. It remove and replace, constructed, cut down, replace. Jadi variasinya sangat banyak ya, sangat banyak dalam kita bagaimana kita bisa menjelaskan makna seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh di berikutnya sini, coba kita lihat. Sama kayak tadi kan kita lihat ini perubahannya signifikan. Kalau perubahannya signifikan kita tinggal ambil ya salah satu contoh ini nih. Nah, kita bilang over the period, the area which dramatic. Jadi kita lihat saja. Kita bisa bilang ya over the period apa ini? Youngsville ya, Youngsville experience dramatic changes. Ya kalau mau tambahkan in the layout in their city layout lah, nggak usah kita tambahkan seperti itu. Oke. Nah kemudian kita cari titik tengahnya. Ada nggak suatu fitur yang ada di tengah? Kita coba cari titik tengah itu di mana? Tengah ya kalau kita lihat tengah di jalan sini. Berarti nggak bisa dong, nggak ada apa-apa yang dijelaskan. Berarti kalau nggak bisa, kita mulai dari yang paling sedikit. Nah, biar lebih mudah, selalu coba kita bisa bagi-bagi datanya. Biar lebih mudah kan. Jadi kebetulan sini datanya bisa dibagi menjadi kayak gini. Ya udah kita lihat dari pembagian itu kita lihat oh di sini paling ini ada 1 tambahan, ini ada 2 perubahan, ini ada 3 perubahan, ini ada 3 perubahan. Ya udah kalau seperti itu berarti kita udah menemukan kan alurnya gimana? Kita jelaskan dari sini ke sini dan terakhir di sini. Jadi kita jelaskan dari area southeast-nya dulu, northeast, northwest sama southwest seperti itu. Itu kalau dari bagaimana kita menjelaskannya. Ya. Kalau kita lihat kosakatanya kan kalau di sini kan ini ditambahkan, berarti kita pakai addition. Kalau di sini kan ini kan farmland sama forest parknya kan dihancurkan ya untuk digunakan golf. Ya udah kita dihancurkan apa? Karena itu kebetulan adalah alam, jadi kita bisa jadi cut down. Jadi the farmland and forest park were cut down untuk apa? So that the sporting facilities can be introduced, bisa diperkenalkan. Ini tambahan, tambahan, shopnya dialihfungsikan, berarti converted, ya atau redevelop, replace bisa, fish marketnya dihancurkan dan diganti apartemen, fishing potnya dihilangkan. Jadi seperti itu. Oke, nah terus pembagiannya kadang-kadang orang itu bingung membagi datanya gimana. Kalau kayak gini gimana? Nah, gimana kita bisa membaginya? Jadi kita lihat titik tengahnya itu ada nggak titik? Jadi semua pembagiannya kita temukan dari titik tengah ada nggak? Kalau tadi kan kebetulan nggak ada titik tengah, jadi kita lihat kebetulan ini bisa dibagi menjadi 4 kan karena enak ya di ujung-ujung-ujung. Kalau seperti ini gimana? Ya kita lihat aja yang di titik tengah itu ada main road, ya ada main road. Ya udah, kalau seperti itu kita membaginya gini aja. Jadi kita lihat yang berubah mana. Oh di sini shopsnya berubah menjadi banyak hal, countryside-nya berubah. Jadi shopsnya tetap, ini parknya diperkecil, housingnya dipindah, ada tambahan housing baru, schoolnya diperluas. Berarti kan ada lebih banyak ada di selatan ya. Jadi kalau gitu kita jelaskan yang utaranya dulu. Jadi dari main shop sini kita jelaskan ke sini, setelah itu kita jelaskan ke bawah. Nah di bawah urutannya mau kalian mulai dari mana ya terserah dari kalian. Yang penting ya masuk akal. Kalau saya sih membilangkan shop saya jelaskan dulu, housingnya saya jelaskan dulu, dan housingnya dipindah, tambahan housing, park, school itu akan saya jelaskan seperti itu. Jadi kita konsepnya simple ya kalau dalam peta itu. Kita yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dari segi struktur kurang lebih sama. Bagaimana pembuatan overview yang sudah kita bahas tadi. Tense apa saja yang perlu diperhatikan. Yaitu kita menggunakan pasif, entah itu feature atau past tense tergantung dari datanya. Dan kita
menggunakan kata kerja tertentu, ya sudah ada kategorinya di sini kita udah bahas juga tadi. Dan setelah itu ya kita cari ya, kita cari alur yang bagaimana kita menjelaskannya bisa lebih mudah untuk divisualisasikan orang. Ya dengan itu tadi kita cari mulai dari yang sedikit perubahannya ke yang paling banyak. Jadi seperti itu untuk peta. Jadi coba ketika nanti kalian mau latihan, coba kalian cari peta dan coba ketika kalian sebelum mengerjakan kalian review ulang video ini dan setelah itu coba kalian kerjakan sendiri. Saya yakin apa yang kita bahas hari ini akan sangat bermanfaat bagi kalian sehingga bisa membantu kalian dalam mengerjakan peta biar kalian itu benar-benar mungkin sebelumnya kosong akhirnya ada banyak informasi yang kalian dapatkan di sini. Oke, okay. So great. So that's all for me. Sampai jumpa ya di video-video selanjutnya tentang writing. Oke, bye-bye.